Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan hingga sampai titik ini. Salawat beserta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Dani Pradana Kartaputra MT, yang telah membimbing saya hingga saya bisa sampai ke titik ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang sudah ikut mendorong dan membantu, juga menyemangati. Dan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya siang dan malam. Di sini saya akan melaksanakan presentasi prasidang skripsi, yaitu akan mempresentasikan pembuatan game edukasi PJOK untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam olahraga studi kasus di SDN Starsik. Latar belakang perkembangan teknologi. Jadi di perkembangan teknologi di zaman sekarang itu berkembang pesat. Nah, di perkembangan teknologi ini kadang-kadang ada nilai positif dan ada juga nilai negatif. Positifnya, banyak anak-anak yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi, dan banyak juga anak-anak yang semakin pintar gara-gara perkembangan teknologi. Nah, di sini terus penggunaan smartphone atau handphone. Penggunaan smartphone atau handphone di sini hampir dari setiap kalangan, mau anak-anak, mau remaja, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, penggunaan smartphone ini sudah semakin marak atau sudah semakin jadi kebutuhan smartphone sekarang di zaman sekarang ini, karena di zaman perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, terus smartphone yang digunakan oleh anak-anak di usia itu dipergunakan bukan untuk kebutuhan dan bukan untuk kepentingan, rata-rata untuk kesenangan. Nah, di sini ada game. Nah, game juga anak-anak kadang-kadang dia lupa atau karena bimbingan orang tuanya, banyak game-game yang negatif, game-game yang menyita waktu, game-game yang justru menghilangkan atau membuang-buang waktunya untuk belajar. Nah, di sini ada game edukasi juga. Game edukasi ini anak-anak jadi menambah pengetahuan dan wawasannya karena game edukasi. Identifikasi masalah. Anak-anak tergoda memilih bermain game daripada belajar karena banyaknya pilihan game yang menarik. Media pembelajaran PJOK yang kurang menarik menghambat penyerapan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan anak-anak tergoda untuk bermain game. Nah, ini bermain game. Jadi masalah di sini anak-anak di sekolah itu lebih suka praktek bermain langsung daripada mengajar mempelajari teori. Jadi, nah di sini menghambat terhadap penyerapan materi. Terus dibutuhkan game edukasi tentang pengenalan PJOK untuk meningkatkan minat belajar anak. Nah, di sini saya membuatkanlah game edukasi tentang pengenalan PJOK untuk apa? Untuk meningkatkan minat belajar anak. Nah, di sini jadi ketika saya
eh, kan saya juga di SDN Sutarsik itu sebagai pengganti guru olahraga. Nah, di sini anak-anak eh, bisa mengganti atau untuk meningkatkan minat belajar anak ini, pengenalan PJOK untuk meningkatkan minat belajar anak-anak, dibutuhkan juga game edukasi untuk menambah wawasan anak-anak. Terus tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu mengenalkan macam-macam permainan dan gerak dasar dalam olahraga. Nah, di sini saya akan mengenalkan macam-macam permainan dalam gerak dasar dalam olahraga. Di sini bukan berarti anak-anak harus lihat cara bermainnya gimana. Terus rata-rata anak-anak sudah tahu, cuman materinya anak-anak eh, tidak paham gitulah. Nah, di sini saya mengenalkan macam-macam gerak dasar seperti gerak dasar nang itu apa, terus gerak dasar senam itu apa aja materinya, terus gerak dasar penguatan, gerak dasar dalam olahraga itu apa. Nah, dibuatlah media pembelajaran berupa game edukasi pengenalan materi PJOK untuk anak-anak. Membuat media pembelajaran berupa game untuk anak-anak. Batasan masalah. Aplikasi ini fokus pada pembelajaran macam-macam permainan dan gerak dasar alam olahraga. Jadi fokus ke penyerapan materi, penambahan wawasan, penambahan pengetahuan. Nah, game edukasi ini ditunjukkan untuk anak usia 6 sampai 7 tahun, tetapi dapat digunakan oleh siapa saja. Identifikasi masalah. Anak-anak tergoda untuk memilih bermain game daripada belajar karena banyaknya pilihan game yang menarik, media pembelajaran PJOK yang kurang menarik, menghambat penyerapan materi. Nah, di sini buatlah identifikasi masalah. Terus dibutuhkan game edukasi tentang pengenalan PJOK untuk meningkatkan minat belajar anak. Terus di sini analisis sistem yang berjalan ya. Analisis sistem yang berjalan itu sistem yang sedang berjalan di SDN Starsik. Membagikan buku, siswa membaca, setelah siswa membaca, guru menerangkan, tanya jawab. Kalau tidak mengerti berarti guru kembali menerangkan, kalau sudah mengerti berarti lanjut ke tanya jawab. Landasan teori. Aktivitas yang melibatkan interaksi antar pemain dan dengan aturan dan tujuan tertentu. Aplikasi permainan berbasis multimedia yang menarik minat pengguna. Game edukasi digital, pembelajaran yang terjadi dengan bantuan game digital. 2. Pandangan dari sisi pembelajaran dengan pengajaran di edukasi. Game yang dirancang sebagai media pembelajaran untuk memudahkan. Nah, jadi untuk memudahkan pemahaman konsep dan memperluas pengetahuan anak. Di sini ada roadmap penelitian. Roadmap adalah peta atau pedoman yang dapat berperan sebagai mengarahkan jalan pelaksanaan suatu program. Nah, di sini ada roadmap penelitian, ada nomor, tahun, judul penelitian, judul peneliti, uraian. Nah, di sini saya mengambil atau mengutip dari beberapa judul dan peneliti. Nah, di sini perancangan sistem. Nah, di sini saya menggunakan use case. Use case yang saya gunakan yaitu modelnya seperti ini. Use case atau gambaran sistem yang sedang dirancang itu pengguna atau
anak-anak di sini atau siswa SDN Sutarsih mengakses aplikasi. Nah, menampilkan tombol untuk memulai. Jadi ada tombol utama untuk memulai. Terus kembali ke halaman utama. Nah, di halaman utama itu ada beberapa materi. Nah, di sini setelah masuk ke materi, anak-anak ada dua pilihan. Yang pertama ada untuk belajar. Nah, ketika anak-anak mengklik tombol belajar, otomatis sistem menampilkan materi pembelajaran. Terus yang kedua, penampilan tombol untuk memilih, untuk memulai, yaitu anak-anak materi yang kedua yaitu setelah masuk materi kan ada bermain dan ada belajar dan ada bermain. Setelah belajar, anak-anak bisa mengklik tombol bermain. Nah, di sini bermain, sudah bermain, masuk ke mengklik tombol bermain atau button bermain, anak-anak memulai dari materi pertama, dari materi yang sudah dikasih. Nah, di situ anak-anak bisa melihat apa saja sih, misal contoh gerak dasar dalam olahraga itu. Nah, di sini menampilkan permainan. Setelah anak-anak menyelesaikan permainan, berarti di situ adalah kembalinya yaitu untuk anak-anak yaitu skor. Terus setting, menampilkan suara dan musik. Mungkin itu saja use case yang bisa saya buat. Terus kesimpulan, penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa game edukasi pengenalan materi PJOK untuk anak usia dini. Game edukasi ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam olahraga. Game edukasi ini juga dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Nah, di sini mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.